Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding, baik dalam keimanan, keilmuan, keagamaan, maupun persoalan keduniaan. Salah satu keistimewaan dan keagungan Islam ialah setiap Islam memasuki suatu negeri, maka dengan keajaiban luar biasa segala keahlian, kemampuan, dan kejeniusan yang tersembunyi dari warga dan penduduk negeri itu dibangkitkan. Sehingga muncullah para filosof, dokter, ahli hukum, ahli astronomi, penemu, dan ahli matematika yang semuanya muslim. Ternyata bahwa tokoh-tokoh itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa awal perkembangan Islam, penuh dengan orang-orang jenius dalam segala bidang, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agama, yakni Islam. Rasulullah sendiri memang telah mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya yang maha besar, lagi maha mengetahui, bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi baginya jarak pemisah tempat dan waktu. Hingga sejauh mata memandang akan menyaksikan panji-panji Islam berkibar di seluruh muka bumi, serta di istana-istana para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq pada tahun 5H. Awalnya, beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekkah untuk memobilisasi orang-orang musyrik dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari depan, sedangkan Bani Quraisyah akan menyerangnya dari belakang barisan kaum muslimin sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Dengan demikian, mereka akan hancur lebur dan hanya tinggal kenangan saja. Demikianlah suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat kedatangan pasukan besar mendekat dan membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan Madinah. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak duga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran dalam firman Allah, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad agama serta para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah dan kelompok-kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan penentuan bagi pihak musuh-musuh Islam, baik individu, kelompok, suku, maupun golongan yang memiliki kepentingan tersendiri. Kaum muslimin menyadari bahwa mereka sedang dalam keadaan yang gawat. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Mereka semua tentu saja setuju untuk melawan, tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk melawan? Ketika itulah tampil seorang yang berbadan tinggi dan berambut lebat. Dialah orang yang disayangi dan dihormati oleh Rasulullah. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian, ia melayangkan pandangan meninjau sekitar Madinah, dan ternyata bahwa kota itu terlindungi oleh gunung dan bukit-bukit batu yang mengelilinginya. Namun, di sana terdapat juga daerah terbuka yang luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu, ia mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, seandainya mereka tidak menggali parit. Ketika pasukan Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapan, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Sehingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka hanya mendekam di kemah tanpa daya untuk menerobos Madinah.
Akhirnya, pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memorak-porandakan kesatuan mereka. Abu Sufyan pun memerintahkan anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka, dalam keadaan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Pada waktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama dengan kaum muslimin. Mereka menggali tanah dengan penuh semangat. Tidak ketinggalan, Rasulullah juga membawa cangkul dan bekerja bersama mereka. Tidak disangka, di tempat penggalian Salman bersama rekan-rekannya, cangkul mereka terbentur oleh sebuah batu besar. Salman adalah seorang yang berperawakan besar dan bertenaga kuat. Sekali ayun, lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahkannya berkeping-keping. Tetapi, ia tidak berdaya menghadapi batu besar ini. Sedangkan bantuan dari rekan-rekannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi menemui Rasulullah dan meminta izin untuk mengalihkan jalur parit dari garis semula, guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tersebut. Setelah melihat batu itu, Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga, hingga batu itu pun terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, "Aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah." Sementara itu Rasulullah mengucapkan takbir, "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari percikan api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira dan kota-kota Raja Persia. Sungguh, umatku akan menguasai semua itu." Kemudian Rasulullah mengangkat cangkul itu kembali dan memukulkannya ke batu kali kedua. Fenomena yang sama terjadi lagi. Pecahan batu besar itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah pun bertakbir kembali, "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya. Sungguh, umatku akan menguasainya." Kemudian beliau memukulkan cangkul itu untuk kali ketiga, dan batu besar itu pun hancur lebur, serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah mengucapkan kalimat tahlil dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, Sana'a, dan daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah. Lalu berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan. Lalu sendiri melihat, mengalami, dan merasakannya. Lalu menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di Sana'a, Mesir, Syria, dan Irak. Lalu menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan berguncang keras oleh seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Lihatlah, Salman sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang. Sedangkan di negerinya nan jauh di Madain sana, teman-teman dekatnya sedang membicarakan petualangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia berpindah dari agama nenek moyangnya bangsa Persia menuju agama Nasrani, dan terakhir jatuh ke pelukan agama Islam. Sungguh, ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan merelakan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Dalam pengembaraan mencari kebenaran itu, ia pernah dijual di pasar budak hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Cangkul ke batu besar itu dengan sekuat tenaga, hingga batu itu pun terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, "Aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah." Sementara itu Rasulullah mengucapkan takbir, "Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari percikan api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira dan kota-kota Raja Persia. Sungguh, umatku akan menguasai semua itu."
Kemudian Rasulullah mengangkat cangkul itu kembali dan memukulkannya ke batu kali kedua. Fenomena yang sama terjadi lagi. Pecahan batu besar itu menyemburkan kilatan api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah pun bertakbir kembali. Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana megahnya. Sungguh, umatku akan menguasainya. Kemudian beliau memukulkan cangkul itu untuk kali ketiga, dan batu besar itu pun hancur lebur, serta menimbulkan kilatan api yang terang benderang. Rasulullah mengucapkan kalimat tahlil dan diikuti oleh kaum muslimin. Rasulullah menceritakan kepada mereka bahwa beliau sekarang melihat istana-istana di Syria, Sana'a, dan daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Salmanlah yang mengajukan saran untuk membuat parit. Dan dia pula yang menemukan batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia yang akan terjadi di masa mendatang, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah. Lah berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika kabar gembira itu menjadi kenyataan. Lah sendiri melihat, mengalami, dan merasakannya. Lah menyaksikan penaklukan kota-kota di Persia dan Romawi, istana di Sana'a, Mesir, Syria, dan Irak. Menjadi saksi seluruh penjuru bumi seakan berguncang keras oleh seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Lihatlah, Salman sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, sedangkan di negerinya nan jauh di Madain sana, teman-teman dekatnya sedang membicarakan petualangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran. Dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia berpindah dari agama nenek moyangnya bangsa Persia menuju agama Nasrani, dan terakhir jatuh ke pelukan agama Islam. Sungguh, ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan merelakan dirinya jatuh ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Dalam pengembaraan mencari kebenaran itu, ia pernah dijual di pasar budak hingga akhirnya bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Menjawab, "Anakku, tidak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Ketika ia wafat, aku berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya. Aku menceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian, tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus aku ikuti. Lapun menunjukkan kepadaku seorang saleh yang tinggal di Nashibin. Aku mendatanginya dan menceritakan keadaanku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Ketika ia telah mendekati ajalnya, aku menanyakan hal yang sama kepadanya. Aku diperintahkan olehnya agar menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sebagai bekal hidup, aku beternak sapi dan beberapa ekor kambing. Saat ajal hampir menjemputnya, aku pun menanyakan kepadanya, "Siapakah yang engkau wasiatkan agar aku mengikutinya?" Lah menjawab, "Anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetap sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Lah nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Lah mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya." Suatu hari, suatu rombongan datang, lalu aku menanyakan dari mana asal mereka. Akhirnya aku mendapatkan jawaban bahwa mereka berasal dari Jazirah Arab, maka aku katakan kepada mereka, "Maukah kalian membawaku ke negeri kalian, dan sebagai imbalannya, kuberikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini?" Mereka menjawab, "Baiklah." Akhirnya mereka membawaku ikut dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di tempat itulah mereka menzalimi diriku. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku tidak benar. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku,
Hingga suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraisyah yang membeliku dari yang membeli diriku sebelumnya. Aku dibawanya ke Madinah dan demi Allah baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama orang Yahudi tersebut dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraisyah hingga tiba waktu Allah mengutus Rasulnya, lalu hijrah ke Madinah dan singgah di Bani Amr bin Auf di Kuba. Suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sementara majikanku duduk di bawahnya, tiba-tiba seorang Yahudi saudara sepupunya datang menghampirinya dan mengatakan, "Celakalah Bani Qailah." Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekkah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, tubuhku bergetar hebat seketika mendengar ucapan orang itu hingga pohon kurma itu bagai berguncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan berkata kepada orang Tadil, "Apa katamu? Ada berita apakah?" Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya dan membentak, "Apa urusanmu dengan ini? Kembalilah bekerja." Aku pun kembali bekerja. Setelah hari petang, aku mengumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar untuk menemui Rasulullah di Kuba. Aku menjumpai beliau ketika sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu berkata kepadanya, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kuniatkan untuk sedekah. Setelah mendengar keadaan tuan-tuan, aku berpikir bahwa tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini." Aku pun meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tidak mengulurkan tangannya untuk menjamah makanan itu. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, inilah satu dari tanda-tandanya. Ia tidak mau memakan harta sedekah." Setelah itu aku pulang dan keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan. Aku berkata kepadanya, "Aku melihat Tuan tidak sudi memakan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah." Kemudian aku meletakkan makanan itu di hadapan beliau. "Makanlah dengan menyebut nama Allah," sabda beliau kepada sahabat, dan beliau pun turut makan bersama mereka. Aku kembali berbisik dalam hati, "Demi Allah, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Setelah itu, aku pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian aku pergi mencari Rasulullah dan berjumpa di Baqi saat sedang mengiring jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Beliau memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan kemudian menyejajarkan tubuhku di dekat beliau untuk melihat bagian atas punggungnya. Ternyata beliau memahami keinginanku dan menyingkap kain burdah beliau dari lehernya hingga tampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian seperti disebutkan oleh pendeta dulu. Aku pun langsung membalikkan badan dan menciuminya sambil menangis. Kemudian Rasulullah memanggilku. Aku duduk di hadapan beliau dan menceritakan kisahku seperti yang telah kuceritakan tadi. Kemudian masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyemai perang Badar dan Uhud. Suatu hari Rasulullah bersabda kepadaku, "Mintalah kepada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan." Aku pun meminta kepada majikanku agar aku dibebaskan sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah. Sedangkan beliau menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam persoalan keuangan. Akhirnya, aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan selanjutnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menyejukkan, Salman menceritakan kepada kita upaya dan perjuangan suci dan mulia dan agung untuk mencari hakikat keagamaan, yang akhirnya dapat sampai kepada agama Allah Ta'ala dan menjadi jalan hidup terakhir yang harus ditempuhnya. Nah, manusia ulung seperti apakah sebenarnya dia? Keistimewaan apakah yang mampu mengangkat jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mungkin baginya? Kehausan dan kecintaan terhadap kebenaran seperti apakah yang telah menyebabkan Salman rela meninggalkan kampung halaman beserta harta benda dan segala macam kesenangan. Dia harus menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan dan pindah dari satu daerah ke daerah iain, dari satu negeri ke negeri iain, tidak kenal letih atau lelah, di samping tidak lupa beribadah secara tekun.
Pandangannya yang tajam selalu memperhatikan hikmah yang ada pada manusia, kehidupan, dan jalan hidup mereka yang berbeda. Dan tujuannya yang utama tidak pernah menyimpang dari semula. Yang tiada iain adalah mencari kebenaran. Pengorbanan yang mulia ia lakoni demi mencapai hidayah Allah. Bahkan ia pernah dijual sebagai budak. Akhirnya Allah menganugerahkan ganjaran yang setimpal kepadanya hingga dipertemukan dengan kebenaran Islam dan dengan Rasul-Nya. Lalu dikaruniai usia lanjut, hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, serta dengan kemakmuran dan keadilan. Apa yang kita harapkan akan terjadi pada keislaman seorang tokoh yang tulus dan bertekad bajaja seperti itu. Sungguh, keislaman Salman adalah keislaman orang-orang utama dan takwa. Orang-orang menyerupakan Salman dengan Umar bin Al-Khattab dalam hal kecerdasan, kesahajaan, dan kebebasan dari pengaruh dunia. La pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Abu Darda telah terbiasa beribadah pada waktu malam dan puasa pada waktu siang. Salman melihatnya terlalu berlebihan dalam beribadah. Suatu hari Salman bermaksud mencegah niat Abu Darda untuk berpuasa sunnah esok hari. Namun Abu Darda justru berkata, "Apakah engkau hendak melarangku berpuasa dan syalat karena Allah?" Salman menjawab, "Kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu." Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6.000 setahun. Namun, semua itu ia bagi-bagikan hingga habis. La menolak meski hanya untuk mengambil 1 dirham saja dan mengatakan, "Aku membeli bahan anyaman dengan uang 1 dirham, lalu kuanyam dan kujual seharga 3 dirham. 1 dirham kuambil untuk modal lagi, 1 dirham berikutnya untuk nafkah keluargaku, sedangkan 1 dirham sisanya untuk sedekah. Seandainya Umar bin Al-Khattab melarangku berbuat demikian, aku tidak akan berhenti." Lantas bagaimana dengan kita, wahai umat Rasulullah? Apa yang ada di pikiran kita tentang kehormatan manusia di mana saja dan kapan saja? Sebagian orang ketika kehidupan sebagian sahabat yang sangat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain, langsung berpikir bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana orang Arab mendapatkan ketentraman hatinya dengan kesederhanaan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan, serta hidup boros. Salman yang sedang kita ceritakan ini bukanlah dari golongan miskin atau bawahan, melainkan dari golongan kaya dan kelas tinggi. Mengapa sekarang, setelah memeluk Islam, menolak harta, kekayaan, dan kesenangan? Mengapa ia lebih memilih kehidupan bersahaja, tidak lebih dari 1 dirham tiap harinya, yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri? Mengapa ia menolak jabatan, lalu lebih memilih menghindari dunia itu dan mengatakan, "Seandainya kamu bisa hidup dengan memakan tanah, asal tidak membawahi 2 orang, maka lakukanlah"? Mengapa ia menolak pangkat dan jabatan, dan mau menerima jika mengepalai sepasukan tentara yang pergi menuju medan perang? Kecuali dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, ia bersedia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih. Tetapi, mengapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya, ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan kepadanya secara padahal itu halal baginya? Hisyam meriwayatkan dari Al-Hasan tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun, namun ia berpidato di hadapan 30.000 orang dengan separuh mantelnya dijadikan alas duduknya dan separuh lagi untuk menutupi badannya. Jika tunjangannya datang, ia membagi-bagikannya sampai habis. Untuk makan, ia mengandalkan hasil usaha kedua tangannya. Mengapa itu jalan hidup yang ia pilih dan sangat zuhud dari keinginan dunia, padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajal. Kala ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Rabb-Nya yang maha tinggi lagi maha penyayang. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya. Maka Salman menangis. Sa'ad pun bertanya, "Apa yang kau tangisi, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepadamu." Salman menjawab, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Dalam sabdanya,
hendaklah bagian setiap kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya. Saat berkata sendiri, aku perhatikan tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan sebuah wadah untuk bersuci. Saat lalu berkata kepadanya, wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu. Dia bertutur, wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau sedang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membagi. Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Allah telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, dan pangkat dengan segala pengaruhnya. Itulah pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya, kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir bila ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tidak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring makannya dan sebuah wadah untuk tempat minum dan wudhu. Meski demikian, ia menganggap dirinya sebagai orang yang berharta banyak. Nah, bukankah telah kami ceritakan kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar? Pada hari-hari ia bertugas sebagai gubernur di Madain, keadaannya tidak sedikit pun berubah. Seperti yang telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai gubernur, 1 dirham sekalipun. Allah tetap mengambil naftahnya dari hasil menganyam, sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai mantel. Bajunya yang sudah tua itu berlomba dengan kesederhanaan dan kesahajaannya. Suatu hari ketika ia sedang berjalan di suatu jalan, seseorang yang datang dari Syria menjumpainya. Orang itu membawa buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga membuatnya kelelahan. Ketika ia melihat Salman yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan miskin, orang itu hendak menyuruhnya membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Dia memberi isyarat supaya datang kepadanya dan Salman pun menurut dengan patuh. Orang dari Syria itu berkata, tolong bawakan barangku ini. Barang itu pun dipikul oleh Salman, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berdua berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka dan sembari itu berhenti dan bersist, semoga kesejuju dan kepada gubernur. Orang dari Syria itu bergumam sendiri, semoga keselamatan juga dilimpahkan kepada gubernur mana yang mereka maksudkan. Keheranannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Mereka berkata, berikanlah kepada kami, wahai gubernur. Sekarang, orang Syria itu paham bahwa kulinya tiada lain adalah Salman Al-Farisi, gubernur Madain. Orang itu pun sangat menyesal dan mengungkapkan permintaan maaf dari bibirnya. La mendekat untuk menarik beban itu dari tangannya, tetapi Salman menolak dan menggelengkan kepala sembari berkata, tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu. Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai gubernur? La menjawab, karena manis waktu memegangnya, tetapi pahit waktu melepaskannya. Kali lain, seorang sahabat memasuki rumah Salman, didapatinya ia sedang duduk menggodok tepung. Maka sahabat itu bertanya, kemanakah pelayan? La menjawab, aku suruh untuk suatu keperluan, dan aku tidak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus. Ketika kita hendak membicarakan tentang rumah Salman, hendaknya kita benar-benar ingat bagaimana rumahnya. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan, disebut sebagai rumah, Salman bertanya kepada tukangnya, bagaimana model rumah yang hendak Anda dirikan? Tukang bangunan ini adalah seorang arif dan bijaksana. La mengetahui kesederhanaan dan sifat Salman yang tidak suka bermewah-mewah. La menjawab, jangan khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung kala panas dan tempat berteduh kala hujan. Andainya Anda berdiri, kepala Anda akan sampai pada langit-langitnya. Dan jika Anda berbaring, kaki Anda akan terantuk pada dindingnya. Salman pun berkata, benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman, kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dianggap penting, bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang berakhir pada ajalnya,
yaitu pada pagi hari kepergiannya, ia memanggil istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Ternyata, barang itu hanyalah sikat kesturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalula dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian pada hari wafatnya. Kemudian ia menyuruh sang istri agar mengambil secangkir air. Salman menaburkan bubuk kesturi itu ke dalam cangkir dan mengaduknya dengan tangan, lalu berkata kepada istrinya, "Percikkanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tidak suka makanan, tetapi gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun diturut oleh istrinya. Tidak lama antara waktu itu dan istrinya kembali masuk, ruh yang beroleh berkah itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Dia telah mencapai alam yang tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan. Kerinduan untuk memenuhi janjinya, bertemu Iyagi dengan Rasulullah Muhammad, dengan kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhada dan orang-orang utama. Telah lama Salman menantikan itu dalam kerinduan dan dahaga. Hari ini rindu itu telah terobati dan dahaga itu pun telah hilang. Semoga ridha dan rahmat Allah menyertainya.